kertas yang seperti ini, terus kemudian kita buat begini, terus kita ratakan lagi, mau kita setrika sampai 1000 kali, bekasnya pasti masih akan tetap ada. Dan apakah akan tetap memperjuangkan rumah tangga yang sudah seperti ini, tapi dengan cara yang tadi itu, ada sebuah kekerasan di dalamnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari awak media, dari SCTV, tepatnya Status Selebriti, yang tayang setiap hari Senin dan Selasa jam 6 pagi. Kalian harus nonton juga di channel YouTube mereka, jangan lupa like and subscribe. Kita akan jawab pertanyaan masih seputar yang viral dan semakin viral dan lebih viral lagi, karena Lesti dikabarkan mencabut laporan. Maka apa yang akan terjadi setelahnya? Yuk kita akan menjawab pertanyaan. Dan ini akan jadi satu konten yang berbeda, karena kalau saya ngomong itu satu hal, ditanya sama wartawan, biasanya pertanyaan mereka ini tajam dan mengiris. Oke, yuk kita lanjutkan. Dan saya sebenarnya sudah dari tanggal 3 atau 4 Oktober meramalkan bahwa laporan akan dicabut. Saya sudah ramalkan itu. Bukan artinya saya sakti dan sebagainya, tapi kartu menunjukkan hal itu. Dan sebagai catatan, saya sebenarnya tidak setuju. Dan kalau ditanya, saya lebih mendukung Lesti meneruskan laporannya. Proses ini diteruskan sampai terbukti KDRT itu benar-benar ada atau sebaliknya. Permasalahan dihukum atau tidak, dicabutnya tuh kalau saya pikir agak nanti seperti itu, kalau memang mau dicabut. Ini semua karena sebenarnya tidak satu kartu ya, tapi ada kombinasi banyak kartu di sini yang saya lihat itu dari kecenderungan Dede Lesti sendiri. Yang Dede Lesti itu adalah, dia tuh bucin banget sama Rizky Bilar. Dan saya juga merasa bahwa dia ini sepertinya memang seseorang yang, saya pun juga sempat kan membukakan kartu dan menduga bahwa ini sepertinya bukan yang pertama. Ini adalah titik di mana akhirnya Dede Lesti itu memutuskan untuk melapor. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang kemarin-kemarin kenapa nggak dilaporkan? Sempat ada satu pertanyaan, jangan-jangan takut dan sebagainya, sampai akhirnya timbul keberanian dan dia melapor. Semua orang langsung bertepuk tangan, bukan menyoraki si terlapor ya, bukan ya, tapi bertepuk tangan atas keberanian Dede Lesti. Yang saat itu juga saya pun salut, dan itu menjadi momen agar seluruh wanita di Indonesia yang merasa tertimpa atau mengalami hal yang sama segera melaporkan ke pihak kepolisian, kantor polisi yang terdekat. Nah, tapi ternyata setelah ini terjadi, dia mencabut laporannya serta-merta, dan kejadiannya kan ironis sekali. Rizky Bilar ditunjukkan dengan menggunakan baju orange dengan kayak dia kebingungan seperti itu. Malamnya juga Lesti ini meminta dicabut, besoknya sudah tercabut itu laporannya. Dan kemudian terus saya akhirnya, saya yang jadi bingung. Rizky Bilar bingung malamnya, saya esoknya setelah benar-benar tercabut itu, walaupun saya sudah melihat ya, saya bingung karena saya berharap ramalannya ini salah. Saya berharap salah, dan terus kemudian itu terjadi, itu kayak, ya ampun, ternyata memang Dede Lesti ini masih bucin sama Rizky Bilar gitu. Jadi ya, sayangnya dia ya, mungkin saya duga sama seperti wanita-wanita lain di seluruh Indonesia yang mengalami dugaan KDRT ini tadi. Yang mereka akhirnya masih merasa bahwa cinta akan bisa merubah tabiat seseorang. Kalau saya kira yang paling utama ini tetap ada cinta. Saya jamin 1.000.000% mereka berdua ini masih saling menyayangi. Walaupun ada dugaan itu tadi, masih sangat menyayangi. Pun begitu dengan orang-orang yang bertanya kepada saya di channel saya dan juga meminta dibukakan kartu secara profesional. Mereka ini membayar saya untuk melihatkan KDRT mereka ini. Mereka itu akhirnya enggan pergi karena mereka masih sayang dengan pria yang memukulinya, menamparnya, mencekiknya dan sebagainya. Itu ternyata masih sayang. Dan saya memang nggak pernah mengerti, saya bukan wanita, coba Anda semua yang wanita yang saat ini masih dalam kondisi menikah tapi di KDRT tapi masih sayang,
saya nggak ngerti sayang kalian ini karena apa. Ini tetap menjadi sebuah motivasi utama. Kalau yang saya lihat. Ada motivasi yang lain, tapi tetap ini yang utama. Cuman, saya katakan bahwa pernikahan itu kan nggak cuman Rizky Bilar dan Lesti. Keluarganya ikut menikah. Ayah ibunya ikut menikah juga. Dan saat itu pun diumumkan, saya pikir nggak usah jadi pakar micro ekspresi deh. Untuk tahu wajah bapaknya tuh kenceng banget. Jadi kita lihat ayah Lesti, ayah Kejora ini sangat-sangat, ya saya kebayang lah kalau itu memang benar terjadi kepada anak saya. Mau cinta mau apa, kalau menurut saya sih, ya menantu saya nggak akan selamat sih, kalau saya sih berpikir begitu. Tapi itu mungkin saya, ya silahkan hujat saya, tapi saya akan seperti itu. Tapi ya ayah Kejora ini sepertinya seseorang yang sangat sabar, menahan itu semua, dan ya itulah yang terjadi adalah apa yang kita lihat. Tapi saya yakin sepertinya memang keluarga sebenarnya menginginkan untuk berpisah. Jadi ya walaupun tadi bucin tapi pengen berpisah, tapi yang lebih lagi adalah adanya seseorang yang penting di sini yang kembali, dan dia ini berusaha untuk, ya kalau saya kira itu ini seseorang yang akhirnya memiliki sebuah pengaruh yang penting terhadap mereka berdua ini tadi. Jadi kalau saya mengumpamakan ya, saya umpamakan ya, ada suami istri, mereka ini sudah kandung membuat perusahaan, bekerja sama dengan banyak orang, tiba-tiba mereka terus kemudian bercerai. Orang yang diajak kerja sama ini kan nggak akan, mereka kan pasti ikut panik juga kan. Gimana dong duit gue kemarin yang gue taruh di situ? Gimana dong kemarin dengan semua kerjasama kita ke depan? Gimana dong? Gimananya ini pasti akan banyak. Dan saya juga pernah ramalkan di konten saya bahwa ada satu hal, saya masukkan satu hal karena perjanjian itu ya, satu hal. Tapi perjanjiannya dengan banyak pihak ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat ini akan lebih mengerikan daripada mendekam di penjara. Seperti kita ketahui kan ada satu stigma di masyarakat bahwa kalau pemerkosa, KDRT terhadap wanita itu kalau di penjara kayak nggak akan selamat lah ya. Karena kan dia dianggap sebagai penyiksa wanita seperti itu. Tapi ini saya bilang itu lebih menyeramkan dibandingkan kondisi di tahanan atau penjara jika memang itu dibuktikan seperti itu. Yaitu tadi itu orang-orang yang akan datang meminta mereka untuk kontraknya akan seperti apa, kerjasamanya bagaimana, kedepannya akan seperti apa. Ini pasti akan sangat-sangat mengerikan sekali. Dan kita nggak bisa bilang itu ancaman ya, tapi ya ini sesuatu yang nyata, dan ya kalau itu sampai terjadi, perceraian itu ada saat ini, terus apa kabar dengan itu gitu. Jadi saya berpikir pasti akan banyak sekali uang dikeluarkan, uang harus dikembalikan, dan yang lebih lagi adalah banyak hal-hal yang juga pasti akan harus ditebus jika ternyata perjanjiannya tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikontrakkan itu tadi. Kembali ini hanya kartu yang saya lihat, saya tidak spesifik menyatakan seperti itu, tapi coba gunakan logika kita. Jika hal itu terjadi, saya pikir kan nggak perlu kita jadi seorang bisnis analis yang cerdas untuk mengetahui bahwa hal itu memang ada. Saya juga pernah ramalkan bahwa yang membuat dia gamang itu adalah saat nanti apa kabar anaknya akan melihat ayahnya ini mengenakan baju orange karena diduga mencekik dan membanting mamanya. Apakah dia akan bisa menyayangi ayahnya seperti sedia kala? Saya pikir kalau ini kan dosanya, ceritanya yang dituduhkan kan ada dua, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau perselingkuhan saya pikir ini sesuatu yang mungkin mungkin itu masih akan bisa dimaafkan. Tapi kalau kekerasan dalam rumah tangga terus menyiksa salah satu yang lainnya, itu kita sebagai anak ini pasti memiliki sebuah kondisi kejiwaan yang nggak akan pernah normal lagi. Dan ini benar adanya saat Lesti mengatakan bahwa alasannya mencabut ini juga adalah karena anaknya itu tadi. Dan saya sudah sampaikan juga, itu ada di konten saya sebelum akhirnya Lesti mencabut laporannya. Benar adanya artinya. Betul. Kalau kita lihat kan tadi yang menikah itu kan nggak cuma mereka berdua. Mereka berdua boleh berpikir bahwa dunia ini milik mereka berdua, yang lainnya ngontrak. Tapi kan orang tua mereka kan menikah.
Dan ya itu tadi, kita lihat wajah ayah Lesti Kejora itu tadi itu nggak perlu jadi seorang psikolog atau seorang ahli memprediksi ya ekspresi wajah atau apapun itu, kita lihat bahwa dia nggak terima, dia ini marah dan dia menahan itu. Nah, mau sampai kapan ini semua akan terjadi? Dan kalau saya lihat, iya, mohon maaf, semoga ramalan saya salah kalau ternyata ini saya mendoakan seseorang untuk berpisah. Tapi yang saya takutkan ya itu tadi, mereka ini memang sudah selesai. Itu yang saya takutkan. Dan kondisi Lesti ini kan sebenarnya saya juga sempat kemarin meramalkan dan menyarankan juga, jangan pernah dipertemukan dulu. Karena apapun keputusan saat dipertemukan, ini tidak akan objektif untuk kebaikan mereka berdua dan keluarga mereka. Untuk kebaikan investor ya mungkin, untuk kebaikan partners pasti, untuk kebaikan orang-orang yang berbisnis sama mereka, itu sepertinya adalah satu hal yang ya udahlah, yuk apapun ini yuk kita lanjutin seperti itu. Tapi untuk keluarga ini tadi, saya pikir ini kayak kertas yang ini saya contohkan ya. Kertas yang seperti ini, terus kemudian kita buat begini, terus kita ratakan lagi, mau kita setrika sampai 1000 kali, bekasnya pasti masih akan tetap ada. Dan apakah akan tetap memperjuangkan rumah tangga yang sudah seperti ini, tapi dengan cara yang tadi itu, ada sebuah kekerasan di dalamnya. Saya tidak tahu, mungkin waktu yang akan menjawab. Apakah pria pelaku, saya nggak bilang dalam artian kasus ini saja ya, tapi untuk semuanya, apakah pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu akan bisa untuk sembuh secara menyeluruh? Saya tuh takut ini, tapi ya mau gimana lagi, karena saya di sini kemarin sampai akhirnya Lesti ini mencabut laporan. Artinya saya punya waktu dan akhirnya saya melakukan mengupload konten sebanyak-banyaknya. Tujuannya untuk apa? Karena sejak di mana Lesti melaporkan, itu saya yakin di luar sana wanita-wanita di seluruh Indonesia yang menyaksikan, itu pasti yang mengalami KDRT. Itu di dalam hati mereka, kalau Lesti berani kenapa saya nggak lapor juga? Dan akhirnya saya yakin berbondong-bondong ini lapor, karena orang-orang bertanya kepada saya melalui servis jasa ramal tarot saya ini pun mayoritasnya itu orang-orang yang di KDRT sama suaminya. Nah sekarang dengan Lesti mencabut ini semua, apa kabar? Mereka pasti akan kehilangan semangat, mereka pasti akan ketakutan kembali. Bahkan mereka mungkin akan berpikir untuk, ya sudahlah nggak apa-apa, mungkin suami saya suatu hari nanti akan berubah. Apakah betul akan berubah? Sehingga kalau ditanya ini sampai kapan, saya katakan bahwa The Four of Pentacles ini mengatakan ini kondisi yang akhirnya akan ya dipaksakan. Mungkin orang-orang di sana yang dalam hidup mereka ini mereka masih berharap ada keajaiban, bahwa pria yang baik hati, tampan, rupawan, kaya raya itu memang ada, dan akhirnya mereka akan ya membawa seorang wanita ini menuju ke kastil mereka dan sebagainya. Tapi ya kembali di sini bahwa ini dunia nyata gitu. Dan kalau ditanya masalah ini sih, ya saya rasakan mungkin 1 tahun itu sudah paling lama seperti itu. Saya nggak mau cari kontroversi, tapi memang yang saya takutkan itu yang akan terjadi. Ini sulit, tapi tapi kembali lagi, pertemuan mereka saja itu adalah keajaiban. Bisa saja sesuatu yang belum pernah terjadi akan terjadi. Bisa saja ini adalah suatu keajaiban, tiba-tiba nanti ya nggak akan pernah terjadi lagi. Ya, artinya kembali lagi, marilah kita doakan kepada mereka berdua yang sebaik-baiknya. Dan kita doakan Dede Lesti ini tidak salah mengambil keputusan. Tapi untuk banyak wanita di sana, saya katakan bahwa ini adalah keputusan yang salah. Saya katakan, ini kartu judgment, ini kartu yang tepat sekali. Saat kemarin saya
melihat bahwa Dede Lesti ini melaporkan, terus kemudian dia pergi ke Mekah dan Madinah, itu saya melihat bahwa ini adalah sebuah cara yang sangat brilian untuk menghindari mediasi dari pihak Rizky Bilar yang saya yakin pasti akan datang dan mengedepankan itu pasti hal-hal yang berhubungan dengan, kalau saya kira ya, saya duga di sini ada kontrak kerjasama dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya ya dia nggak tahan juga, terus akhirnya pulang kembali itu tadi. Sebelum itu, saya sudah ramalkan Dede Lesti karirnya akan melejit, sangat melejit, luar biasa. Saya melihat bahwa wanita-wanita yang terus kemudian dalam hidupnya tidak beruntung dalam cinta, seperti Rosa, karirnya itu melejit sekali. Karena seakan-akan itu mewakili bagaimana penderitaan emak-emak dan ibu-ibu di seluruh Indonesia, seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah sebuah bahan bakar yang akan melejitkan karirnya sampai setinggi langit lah, saya bilang. Begitu kira-kira. Tapi ya sayangnya dia memilih yang berbeda. Dan yang saya khawatirkan adalah sinar kejoranya ini nggak akan bersinar seperti sebelumnya. Betul, saya ramalkan karirnya pasti akan mengalami penurunan. Ini sudah menjawab gimana caranya balikin ini. Paling mungkin dilebur, dicetak lagi, ya tapi ini kan bukan kertas yang tadi. Nggak akan pernah sama. Nggak akan pernah sama. Cobalah untuk berpikir sebagai wanita. Untuk Lesti, cobalah untuk berpikir tentang wanita lain juga. Cobalah untuk berpikir bahwa wanita ini pun itu memiliki tanggung jawab dan tidak hanya memikirkan dirinya. Maafnya, bucinnya, dan sebagainya itu mungkin muncul dari dalam hatinya. Tapi terkadang akhirnya wanita ini memilih melakukan hal yang tidak mereka sukai agar orang-orang ini bisa selamat, hidup lebih lama, dan akhirnya menjalani kehidupan yang mereka akan jalani. Pengorbanan. Dan jika memang cinta yang ini harus dikorbankan untuk sesuatu yang lebih besar, saya katakan bahwa jangan khawatir, masih ada cinta yang lainnya.